Hai, mau belajar Blender? Kamu di tempat yang benar. Saya pelatih kalian, Argo Sumarwoto. Sampailah kita pada bagian sesi rendering. Di sesi ini, kita akan belajar caranya pengaturan rendering. Dari sini, saya sudah berada di rendering mode. Kalau misalnya kalian belum ada di rendering mode, ada di sebelah kanan atas ini. Nah, sebelah kanan itu ada yang namanya render property. Jadi di sini banyak opsinya. Kalau kita misalnya ke atas, yang namanya render property, klik di bagian sini, saya akan besarin sedikit jadi supaya kelihatan opsi-opsinya ya. Kalau untuk pertama-tama yang kita lihat ini adalah namanya render engine. Ini adalah proses pembuatan 3D scene dari gambar dua dimensi. Jadi seperti kalau kita misalnya ngambil foto, tapi di digital ke digital gitu. Kalau ngambil foto itu kan emang dari scene dari yang luar yang kita lihat, kita foto gitu, nge-capture ya, diambil gambarnya. Cuman bedanya itu adalah kalau di Blender, kalau untuk render itu namanya tuh dari digital image ke digital lagi. Jadi mesinnya itu akan membaca cahaya untuk bentuk objek, material, pantulan cahaya secara digital dan prosesnya menjadi sebuah gambar. Nah ini makanya dia ngambil waktu itu jauh lebih lama daripada kalau di dunia nyata. Karena kalau di gambar, dia ngambilnya tuh dari digital ke digital lagi. Di sini kalau kita lihat opsinya itu ada 3 di render engine-nya. Yang saya pakai itu kebetulan itu namanya Cycles. Opsinya itu ada yang EV, ada Workbench, ada Cycle. Sekarang saya kasih tahu dulu beda-bedanya satu persatu ya. Kita mulai dari Workbench dulu deh, yang lumayan saya nggak pernah pakai. Jadi ini gunanya untuk rendering cepat selama observasi pemodelan dan animasi. Jadi ini bukan tipe render final yang optimal ya. Beda sama EV. Nah, EV itu adalah mesin real time ya. Jadi dalam arti dia fokus berdasarkan pada jarak antara permukaan. Jadi menurut gambar dua dimensi yang dilihat sama layar. Jadi apapun yang layarnya itu melihat itu langsung di capture. Makanya render menggunakan EV itu sangat cepat dan ini lebih mudah juga untuk mesin buat komputer kalian. Jadi EV itu saya sarankan dia tuh lumayan bagus buat real time. Jadi nge-capture-nya itu hanya yang dari screen kalian. Nah, yang terakhir itu cycles. Dia langsung ada bintik-bintiknya dan dia jadi agak gelap. Jadi cycles itu membaca berdasarkan pada jarak antara permukaan di ruang tiga dimensi. Jadi dia tuh menganggapnya tuh benar-benar seperti ruangan yang nyata. Itu seperti apa? Jadi cycles membaca digital seakan-akan berada di ruang yang nyata. Makanya juga render menggunakan cycles itu jauh lebih berat dan prosesnya lebih lama ya, kadang membutuhkan RAM yang lebih kuat. Dan makanya kalau kita lihat sekarang bentuknya sih lebih realistis pastinya kalau Cycles dibanding sama EV, tapi juga ngebacanya akan jauh lebih berat, jauh lebih lama. Jadi kalau ngerender misalnya pakai EV itu 20 detik sampai 30 detik ya, itu pakai Cycles bisa 3 menit atau bisa sampai 4 menitan kadang-kadang. Ya tergantung seberapa besar produknya kamu dan lightingnya itu seberapa kompleks. Oke, nah coba saya balikin lagi ke lightingnya yang tadi. Sekarang mungkin ada yang saya pakai itu device-nya. Jadi device-nya itu ada GPU compute ya, itu jauh lebih ringan. Saya sarankan jangan pakai CPU deh, soalnya itu komputer kamu nanti bakal kelabakan dia. Beda sama, jadi apabila saya mau render menggunakan Cycle supaya agak ringan, dari CPU itu diganti ke GPU. Kenapa saya pilih yang GPU? Karena GPU tuh punya proses dan bandwidth memori yang lebih unggul ya dari CPU, lebih rapih gitu. Selain itu, GPU juga lebih efisien. Jadi dalam tugas yang banyak untuk proses yang paralel. Jadi faktanya itu kalau rendering GPU itu sekitar 50 sampai 100 kali lipat ya, lebih cepat daripada CPU. Lebih enak juga, lebih ringan juga buat komputer kalian. Saya kasih contoh ya, sesuai CPU sekarang, oke? Dia lumayan agak lama itu, beda sama yang GPU. Kalau misalnya GPU komputer masih belum ada, kalau bisa ke edit, klik yang preferences. Nah, kalau di bawah preference itu ada yang namanya system. Kamu klik aja di system, dan di sini sudah ada opsinya. Kalau yang saya pilih itu yang CUDA, ini opsi yang saya punya. Nah, kalau sudah diklik, udah ke seleksi itu, kamu tinggal keluar aja langsung. Oke, berikutnya yang saya mau diskusikan itu adalah color management. Nah, itu dia di paling bawah. Kita buka. Dan di sini banyak opsinya, ya. Namanya tuh view transform, itu udah ada di seleksi filmic. Nah, jadi kalau misalnya ini standar, itu tergantung kalian sukanya yang mana ya. Ada juga yang filmic, atau ada juga yang false color. Saya biasanya ke false color dulu, supaya untuk melihat kalau misalnya ada warna yang terlalu ke expose.
Kalau misalnya terlalu terang, Blender itu tidak bisa membaca. Jadi kalau saya klik di false color sekarang, kelihatan warnanya itu masih ada warna biru, sama warna hijau, warna kuning. Kalau sudah kayak warna merah seperti ini, nah itu udah lumayan bahaya. Tapi asal warnanya itu tidak putih, itu sudah nggak bisa dibaca sama sekali. Jadi dari sini kita bisa ngelihat warnanya tuh yang akurat tuh yang mana. Kita balik lagi ke Filmic. Yang berikutnya itu yang look. Ini biasanya saya nggak suka kalau, contohnya kalau kalian misalnya sama Photoshop, looknya itu terlalu kontras, terlalu kartun ya. Tapi di sini dia lumayan bagus, ngerendernya juga bagus di cyclesnya sendiri. Opsinya tuh macam-macam, dari very low contrast sampai ke very high contrast. Sampai very high contrast pun itu masih lumayan bagus. Jadi kalau high contrast saja contohnya, nah ini masih bagus. Very high contrast seperti ini, dia masih kelihatan rapih, masih kelihatan bagus. Saya masih suka pilih itu aja kok ya. Jadi udah nggak usah ngontrol yang exposure, gamma, udah nggak usah lagi, looknya aja itu udah lumayan puas ya. Oke. Setelah itu ada lagi yang bagian namanya output property. Kayak kita klik di bagian sini, situ sudah kelihatan skalanya seperti apa yang kita mau. Kebetulan yang di sini yang saya pakai 1:1. Tergantung kamu misalnya mau pakai untuk buat YouTube atau buat Instagram, itu pasti skalanya pasti akan berbeda-beda. Jadi contohnya kalau untuk YouTube ya, YouTube biasa itu 1920 kali 1080. Udah akurat. Skalanya jadi lebih lebar. 1440 ya, harusnya aman sih. Di sini juga saya taruh 1440. Oke. Ya, di zoom in lagi, masih kelihatan rapih di situ. Karena kita masih main sama frame, maksud saya bukan animasi, ini masih nggak begitu penting. Terus juga yang berikutnya, contohnya kalau misalnya outputnya tuh kalian mau kemana di rendernya, ini bisa kalian klik nanti untuk nge-save-nya posisinya di mana, jadi kamu tahu, oh saya nge-save-nya di sini. Berikutnya ini adalah untuk yang file name-nya ya, namanya PNG. Itu sih banyak banget opsinya. Ada yang TIFF lah, PNG, JPEG. Kalau saya sih rekomendasikan PNG. PNG, jangan JPEG ya. Kalau JPEG itu soalnya lossless. Kalau PNG itu lossless. Artinya, lostness itu tambah lama kamu mainkan, dia tuh warnanya akan tambah hilang. Lama-lama jadi pudar gitu loh. Warnanya jadi udah nggak sekuat yang pertama-tama. Tapi kalau lossless, itu dia nggak akan hilang-hilang warnanya. Jadi seperti itu aja, akurat. Terus saya sarankan ya PNG atau TIFF. Biasa sejauh lebih berat, tapi PNG saya rasa sih sudah lumayan aman. Color depth 8 RGB. Oke, kira-kira sudah cukup. Berikutnya yang saya mau jelaskan itu adalah kamera. Jadi kamera itu penggunaannya itu macam-macam ya. Bisa buat landscape, bisa buat produk yang dekat. Nah, jadi kalau karena ini produknya itu hanya satu, berarti dia tuh mau kelihatan lebih istimewa, lebih wow gitu loh ya. Jadi kita bisa menggunakan, saya klik kameranya on dulu supaya bisa kelihatan, dan saya bisa klik opsinya yang di bawah sini. Nah, di sini sudah kelihatan focal length-nya itu 50 mm. Dia tuh berarti kacanya lumayan cembung. Tapi kalau landscape, misalnya kalau saya keluar dari sini, bikin satu objek, kita ke shading mode aja supaya lebih ringan. Saya mau memperlihatkan kalian sesuatu aja supaya bisa lebih mengerti. Ini yang play ini saya mematikan dulu. Nah, ini kita mau mundurin dan di double. Oke, nah contohnya kalau misalnya kita keluar dari kamera, ya angle-nya itu ada di sebelah sini, dia agak jauh ya, dan di sini ada box lebih dekat ya ke durian. Tapi kalau misalnya saya ke kamera mode yang tadi, masih 50, coba kita tes 300 nih, ya, enter. Dia jadi kelihatan jadi jauh lebih datar sekarang. Padahal kalau misalnya kita ngelihat tadi posisinya, itu itu sebenarnya lebih jauh, tapi karena focal length-nya itu jadi 300, kelihatannya jadi lebih dekat. Makanya lebih aman tadi itu yang pas 50 atau 40 aja sih bisa sih, 40. Nah, jadi seperti ini. Saya keluar lagi dari camera mode, di delete, dan delete juga. Oke, play-nya saya balikin lagi. Sama seperti tadi. Oke, nah itu udah cukup. Sekarang saya mau angle-nya itu agak tiduran. Sekarang kayak masih tegak banget, kayak ada ganjelannya di belakang sini, jadi kita nggak mau itu. Saya mau posisinya dia agak tiduran. Yang saya akan lakukan adalah seleksi semuanya dulu. RX. Bawah. Coba kita dari scene 1. Nope. Harus ke bawah dia. Oke. Z. 3. Cukup. Bisa dikebelakangin sedikit sih. Coba kita dari kamera mode lagi.
Kira-kira udah cukup ya. Dari sini kita bisa langsung di render. Mau posisiin dulu cahayanya. Oke. Background, mungkin background dirubah warnanya. Oke, nggak apa-apa, kita bisa rubah warnanya. Jadi supaya lebih otentik. Base color, warna pink aja deh. Ya, nggak. Pink. Udah, warna biru aja deh. Birunya keren kok. Oke. Jangan warna pink. Oke, biru keren. Oke, dari sini langsung aja kita render. Klik F12. Nah, ngerendernya akan lama ya. Oke, dari sini kayaknya cukup ya. Cukup lumayan rapi. Hal berikutnya itu saya mau nge-save filenya dulu. Jadi ke image, save as. Klik aja namanya apa. Durian Cycle. Jadi save as image. Ya, itu saya mau ngecobain bandingkan ya antara yang cycles tadi barusan sama kalau kita coba ngerendernya itu pakai Eevee. Jadi kita balik lagi ke render engine, kita ke Eevee. Itu agak lumayan terang sih. Kita keluar dulu deh dari. Ini dia yang susahnya dikontrol itu kalau misalnya Eevee itu adalah lightingnya benar-benar harus dicek dan kontrol secara manual ya. Saya akan melakukan hal yang sama, dari sini saya akan render, F12, klik, nomor gede itu udah langsung otomatis, sudah langsung jadi dia. Ya. Dan seperti yang kita bicarakan barusan, hasilnya dia lebih kartun. Jadi kalau saya save dulu lah ya, saya save dulu, save as, Durian Eevee. Nah, sekarang kelihatan ya, keduanya bedanya itu apa antara Cycles dan Eevee. Terserah aja sama kalian maunya menggunakan yang mana. Cuman emang ada kelebihan dan kekurangan di antara kedua. Sesi rendering cukup sampai di sini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian merasa tutorial ini membantu, silahkan di subscribe supaya kalian tidak ketinggalan untuk sesi video yang terupdate. Saya Argo Sumoroto. Sampai ketemu lagi. Selamat berkreasi.